Nah, selanjutnya nih Kang, modal udah, kemudian omsetnya sebulan bisa nyampe berapa nih? Ya kisaran sehari. Mari ngevlog di kebun Sen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlognya Kebunisen. Nah, oke, aku udah ada di kedai sayapku.id nih ya Kak ya. Dan ini aku udah sama ownernya. Kita akan nanya-nanya apa sih itu sayapku. Nah, ini salah satu usaha ataupun bisnis di bidang kuliner nih. Tapi sebelumnya kita langsung tanya-tanya dulu, kenalan dulu. Namanya siapa dan punya bisnis apa nih? Oke. Assalamualaikum dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, saya Riovan Inugraha. Saya owner dari sayapku.id. Saya punya bisnis di bidang kuliner, F&B khususnya. Sayapku ini kebetulan sudah berdiri selama 3 tahun. Dan alhamdulillah baru kemarin banget ulang tahun gitu. Kayak gitu aja mungkin ya perkenalannya, itu dulu. Udah berapa lama bisnis ini dan kenapa memilih bisnis ini nih Kak? Kalau bisnis ini udah 3 tahun ya, sayapku ini. Pertamanya gara-gara suka makan. Oh gitu. Gara-gara suka makan. Dari hobi ya? Iya, jadi hobi dulu waktu kuliah di Bandung kan, kuliah di Bandung. Ada tuh nama resto namanya Wings O Wings. Gak tahu tuh kenapa sering makan di situ kayak 2 minggu sekali gitu. Padahal anak kosan kan pas-pasan gitu, tapi kayak nyempetin aja tuh buat ke sono. Tapi kayak ada yang aneh gitu sama sayap ini, kenapa sayap enak tuh sama nasi gitu kan, sama sayapnya tuh kayak dibumbuin kayak gitu kan. Nah awalnya dari situ ngeliat Wings O Wings, pengen nih kayaknya buka kayak gini di Karawang gitu. Nah dari situ dikit-dikit lah kayak ATM gitu kan, amati tiru modifikasi gitu. Jadi dikit-dikit dulu belajar di YouTube. Terus beli ke pasar sendiri, beli sayapnya sendiri, bumbu-bumbunya pun ngeracik sendiri. Terus gagal juga kan, karena nggak enak segala macem. Terus akhirnya nge-hire temen juga yang kerja di hotel. Udah nge-hire temen, ternyata udah dapet rasanya, ya alhamdulillah bisa sampai opening kayak gitu. Wah, mantap teman-teman. Jadi ini salah satu owner yang memulai bisnis dengan cara ATM ya, amati tiru modifikasi. Dan itu ternyata berhasil ya, sampai punya kedai di sini nih teman-teman di Karawang. Nah, kemudian nih Kang, untuk memperkenalkan ataupun membranding, ngasih tahu nih ke masyarakat bahwa ada sayapku.id. Ya. Itu apa yang dilakukan? Apakah bikin logo dulu, apakah bikin namanya dulu, nama brand, atau bikin kemasan atau gimana gitu? Oh iya. Jadi sih sebelum saya buka sayapku ini, saya tuh ngebantuin kakak saya di Martabak Apin yang sebelahnya ini. Jadi waktu saya kuliah, itu waktu lagi nyusun skripsi gitu kan, yang ngebantuin tuh kakak bikin marketingnya lah gitu kan. Jadi dari Instagram itu saya ngurusnya. Nah sebenarnya belajarnya dari situ sih. Kalau basicnya sebenarnya karena emang punya percetakan juga dari dulu, jadi kayak cuman nanya-nanya ke yang tukang desain, ini kalau main Corel ini gimana gitu. Jadi sebenarnya nggak khusus buat belajar desain, cuman karena mungkin otodidak nanya-nanya terus, ya dikit-dikit bisa gitu. Nah makanya waktu pas bikin sayapku, wah pengen nih bikin sayapku yang kayak gini. Nah itu kan di otak udah ada, cuman waktu pas mempresentasikannya ya mungkin dengan keadaan seadanya, dengan alat seadanya kayak Corel, desain logonya nyolong di free pick atau kayak gitu kan. Karena minim banget nih gitu kan, karena nggak bisa tuh yang namanya bikin logo. Cuman kan kalau kita nunggu sampai emang perfect atau sampai kita bisa, kayaknya lama juga gitu kan prosesnya gitu kan. Mungkin yang lu ada bisa apa dulu ya lu keluarin dulu lah gitu. Kayak saya nggak bisa tuh bikin namanya yang logo yang rumit, logonya yang benar-benar bermakna, itu benar-benar emang harus belajar dulu kan. Iya betul. Nah cuman kan karena ya ada basic desain dikit gitu kan, ya udah saya cobain waktu itu kan, logonya di prepix segala macem gitu, dan coba-coba ya udah bikinlah logo gitu kan. Logonya pertama kenapa namanya sayapku gitu. Menurut saya kalau brand yang belakangnya ku itu kayak lebih, udah pasti lebih diingat. Kedua itu kayak lebih menjiwai gitu, kayak merasa memilikinya bersama gitu ya sih, kayak lo Gulaku tuh, kenapa Gulaku orang juga sekarang udah brand-brand yang konvensional udah banyak kayak Milku segala macem udah pakai ku, ya mungkin itu apa ya, the power of ku-nya itu kayak yang ngerasa memiliki, jadi si konsumennya kayak wah ini gua banget gitu kalau namanya. Oke, itu ya teman-teman. Jadi kalau Kang Rio ya, itu ada punya sedikit kemampuan buat mendesain gitu ya. Jadi sehingga bisa bikin logo sendiri. Tapi buat teman-teman yang misalkan nggak bisa, nol banget,
kalau Kang Rio mah tadi belajar sama desainer yang ada di sana, jadi sampai bisa gitu ya, bikin sendiri. Nah, kalau buat teman-teman mau repot buat belajar, bisa langsung pesan ke Kebun Desain aja, biar gampang gitu ya. Itulah di sini apa ya? Dari dulu tuh kendalanya tuh di situ. Nggak ada yang memanajemenin buat Instagram, konten-konten di Karawang masih minim. Iya, Gitu kan, bener nggak sih? Jadi kayaknya emang Kebun Desain hadir buat kalian yang mau buka usaha atau yang udah jalan pun, yang mau bikin konten kalian tuh edukasi makanannya atau konten apapun itu secara konsisten. Soalnya sejujurnya selama ini saya pun dari dulu sampai sekarang itu yang bikin feeds Instagram, ide video segala macam itu saya sendiri. Dulu sempet kayak ke orang lah, nge-hire orang gitu kan. Cuman ya ada yang suka cocok, suka enggak gitu kan. Mungkin ya namanya orang gitu kan, beda-beda tesnya gitu, seleranya. Nah sampai sekarang pun ya masih bertahan dengan sendiri gitu. Nah untuk kedepannya mungkin kalau kita bisa kerjasama sayapku dengan Kebun Desain gitu kan, apakah misalkan di feeds-nya bikin konten apa segala macam. Jadi ini sebenarnya solusi sih, solusi. Soalnya sekarang banyak teman-teman yang bikin brand, bikin produk gitu. Cuman dia nggak tahu cara brandingnya gimana gitu. Mau konsultasi mahal, mau konsultasi adanya di luar Karawang. Ya nggak sih, kayak jarak waktu gitu kan. Masalah gitu mungkin buat yang baru-baru. Mungkin karena Kebun Desain adanya di Karawang gitu, mungkin ini bisa ngebantu banget gitu. Mantap. Nah itu ya teman-temannya. Nah jadi memang kalau udah owner kayak Kang Rio ini udah memang levelnya udah naik teman-teman. Dari mulai logonya udah bagus, kemasannya udah oke, jadi udah mantep lah kayak gitu ya. Nah kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kira-kira mau ngasih bocoran gak nih memulai sayapku ini di kisaran modal berapa sih? Kalau aku sih tadi nebak-nebak sama Dede gitu. Kayaknya di kalau udah punya kayak gini mungkin ya, buka kayak gini kayaknya di kisaran 50 kayaknya. Kalau di awal itu mungkin nggak sampai segede itu sih kalau di awal, atau segede itu. Jadi ceritanya dulu waktu pas buka ini tuh jual mobil. Tuh kan. Jual mobil, mungkin kan emang bukan pribadi ya, maksudnya mungkin yang orang tua. Cuman dengan seizin orang tua gitu. Emang setelah beres kuliah, emang nggak mau tuh yang namanya kerja di di perusahaan atau kerja PNS atau segala macam, nggak tahu gitu kan. Emang mungkin bukan passionnya di situ atau gimana mungkin ya. Jadi ya waktu dari udah beres bilang ke orang tua boleh usaha nggak? Oh ya udah silakan mau usaha mah gitu. Cuman nggak ngasih apa-apa gitu kan. Cuman emang yang ada kebenaran ada mobil gitu, ya udah apa gimana kalau misalkan jual mobil, ya udah silahkan, ya udah mau nggak mau saya jual mobil gitu kan. Jual mobil dulu berapa ya, 90.000 lah, 90.000. Nah udah gitu ya nambah sedikit gitu kan buat buka ini. Untung ruko ini alhamdulillah masih punya keluarga, punya kita sendiri, jadi biayanya kasarnya nggak terlalu besar. Jadi tertekan ya kosnya ya. Kosnya jadi kan nggak terlalu tinggi. Soalnya kalau di sini per tahunnya 40 juta kan. Wow, daerah sini ya? Di sini sebelah juga kan 40 juta. Jadi ya mungkin ya lumayan lah buat meringankan gitu kan. Nah tapi berawal dari jual mobil itu, jadi emang ada ada kayak yang harus gue perjuangin nih buat balik lagi gitu ta. Kalau dulu sebenarnya pernah usaha juga, mungkin karena anak muda modalnya sama orang tua terlena gitu kan, kayak gue nggak ada buat malikin modal lagi, gue ya udah yang penting mah udah dimodalin. Mungkin mikirnya masih begitu dulu juga sempet di fashion kan dulu bikin celana segala macem, cuman ya gagal ya, mungkin karena itu kayak nggak menjiwai gitu loh, kayak nggak harus mengorbankan sesuatu gitu. Makanya kayak pas waktu jual mobil kan kayak ada dikorbanin gitu, jadi kayak gue harus struggle nih, gue harus bisa berkembang gitu di sini, kalau enggak ya mobil gue nggak balik gitu kan. Nah dari itu jadi awalnya jual mobil, dan alhamdulillah di bulan ketiga udah BP. Mantap. Nah itu ya teman-teman, jadi memang kadang kesulitan, banyak orang yang katanya aduh nggak punya modal, nggak punya apa, padahal yang kecil juga bisa gitu ya. Dan kalau misalkan teman-teman serius kayak Kang Rio itu sampai jual mobil milik keluarga dan dipakai usaha, dan akibatnya itu kita itu jadi terpacu teman-teman, nggak leha-leha gitu ya.
nggak cuman udah aja bisnis aja gitu ya, tapi langsung dipacu dan berkembangnya jadi lebih cepat kayak gitu teman-teman. Nah selanjutnya nih Kang, modal udah, kemudian mau nyebut angka boleh, mau nyebut penjualan boleh gitu. Omsetnya sebulan bisa nyampe berapa nih? Kalau omset nyebut ini aja potongan ayam ya biar nggak kehitung. Ya kisaran sehari 30 sampai 40 kilo sayap ayam gitu. Jadi 30 kilo sayap ayam ya lumayan lah, alhamdulillah gitu kan. Soalnya ekspektasi saya di awal waktu hitung-hitungan tuh ngitung BEP itu sekitar 10 bulan, dan itu maksimal sayap yang keluar tuh 10 kilo. Dan alhamdulillah waktu opening itu rata-rata tuh dari 30 sampai 50 kilo per hari gitu. Jadi dimakannya di 3 bulan itu tuh BP gitu, alhamdulillah. Jadi ya ekspektasi kita sebenarnya sama brand kita juga apa ya, harus biasa ngelihat brand di luar sono sih ya. Jadi sewaktu kita nempelin ke brand kita, ekspektasi kita tuh nggak yang di bawah-bawah banget gitu. Jadi karena kita terbiasa ngelihat misalkan brand orang di Bandung nih openingnya tuh wah kayak gini, jangan disamain sama brand-brand yang di Karawang misalkan yang openingnya cuma buka biasa segala macem tanpa gimmick segala macem. Ya kita harus ngikutin yang di sono dong, yang biar rame kayak gimana gitu kan. Nah sebenarnya emang banyak ngelihat dari luar juga, dari Bandung, dari Jakarta, brand-brand apapun segala macem tuh saya sering banget tuh ngeliatin kayak gitu. Nah kalau ditanya omsetnya ya sekitar 30 sampai 50 kilo saya per hari itu untuk habisnya gitu. Gokil. Itu per hari ya? Per hari. Udahlah, kalau misalkan 10 kilo itu bisa sampai berapa ratus potong ya? Sekilo itu dapat 24 potong. Oh, sekilo dapat 24 potong kali 10. Udah 240 kali 3 atau 4 gitu ya. Wah, udahlah kalian ngitung sendiri. Oke, teman-teman itu ya. Nah kemudian nih masuk ke tantangan bisnis nih Kang. Kan ini udah 3 tahun, pasti mengalami tantangan dan apalah hambatan gitu ya. Cara mengatasinya ataupun menghadapi tantangan itu apa nih? Ya jadi kalau dari F&B sebenarnya tantangan banyak gitu kan, dan mungkin berbeda-beda juga ya, setiap orang, setiap usaha dia punya tantangannya masing-masing. Kalau saya sih mungkin pertama dari SDM. Cuman alhamdulillah SDM yang saya ini ada 2 orang yang loyal dari awal sampai sekarang. Sisanya ya keluar masuk. Terus juga kan kalau SDM itu kayak kedisiplinan, kebersihan segala macam. Nah itu emang harus kita standarisasikan gitu. Ada SOP-nya ya? Ada SOP-nya kayak gitu. Jadi jangan buka gitu aja, emang harus dipikirin sampai seperti itu. Emang serumit itu kalau mau jualan bener gitu. Mungkin beda kalau cuman kita jualan gitu. Kalau kita bisnis mungkin kan harus dipikirin ya. Sampai kayak gitu. Jadi pertama dari SDM, mungkin kedua masalah apa ya, kayak kemarin nih pandemik kan. Pandemik itu bulan apa ya? Maret ya kerasa ya. Bulan Maret pandemik ya kerasa banget yang datang ke sini kan jarang banget kan dulu awal-awal gitu kan. Cuman alhamdulillahnya untung Sayapku ini emang kuat di online gitu. Jadi dari sehari itu mungkin 70%-nya itu online. Wow. Gitu, 70%-nya online, 30%-nya itu ya dine in atau take away gitu. Jadi emang kita kuatnya di online, GrabFood atau GoFood gitu. Nah, emang ngebantu banget sih GrabFood sama GoFood ini gitu kan. Jadi yang kasarnya kalau tempat di Niaga kayak Sayapku nih ya, dibilang nyaman enggak ya, kalau menurut saya nih ya sebagai konsumen gitu ya, banyak bengkel kanan kiri depan belakang gitu ya, dibilang adem kurang. Jadi ya mungkin lebih baik take away gitu kan, terus juga di Grab aja, di rumah aja gitu. Nah terus juga sebenarnya ada trik and triknya juga gitu, maksudnya kenapa di online rame gitu kan, kenapa bisa rame gitu. Soalnya kan banyak nih orang yang misalkan saya juga punya beberapa resto dan yang lain kenapa nggak serame ini gitu. Nah mungkin ya emang karena Sayapku ini mungkin salah satu apa ya namanya, yang pertama itu apa namanya, pionirnya mungkin ya, pionir sayap di Karawang gitu kan, yang memperkenalkan sayap ayam dengan dikemas dengan balutan tradisional kayak ada sambal taichan kayak gitu kan. Soalnya kan kalau yang di luar kayak Wingstop segala macam itu kan beda ya, dia lebih ke western segala macam. Kalau kita kan sambal taichan begitu. Udah 3 tahun bisnis, pasti punya tips dong buat teman-teman yang pengen bisnis nih.
Kira-kira bisa ngebagi tips apa nih Kang buat teman-teman yang pengen juga memulai bisnis atau sedang berbisnis? Ya, sedikit tips aja ya, ini mah bukan menggurui atau apa, ini mah sama-sama belajar. Cuman ngelihat dari sekarang sih mungkin emang harus struggle, harus bener fight gitu dengan kondisi yang sekarang. Apalagi yang misalkan mau launching produknya, ya jangan takut. Kamu harus tetap optimis gitu. Cuman tetap juga ilmunya gitu. Kayak gimana cara launching produk, gimana cara konsumennya nyaman sama produk kita gitu. Nah, itu harus digali gitu, jangan cuman stuck pengen buka kayak gini gitu, idealis gitu. Temen kita nggak punya mentor atau apa. Nah, sebenarnya sayang juga. Biasanya kayak begitu umurnya nggak lama atau gimana gitu kan. Harus punya mentor, entah orang tua, entah keluarga, entah orang lain yang ada di media sosial, kalian follow segala macam, itu ngebantu sih. Ngebantu dari ya segi cara kita berpikir lah tuh ya, cara bertindak gitu. Kayak kita banyak-banyak follow tentang yang bisnis-bisnis, itu kan ngebantu juga. Secara nggak langsung daripada kita scroll yang aneh-aneh segala macam. Dengan kayak gitu kan lebih berguna lah ya, lebih masuk ke kita gitu kan. Jadi kelihatan oh kayak gini ya kalau bisnis ya. Oh kalau promo kayak gini ya, kayak gitu. Jadi tips-tipsnya sih banyakin follow yang begituan. Soalnya sekarang ya mungkin berapa puluh persen orang kita main HP atau Instagram kan ngelihatnya story orang lain atau apa. Mungkin kalau dipakai untuk kita belajar ya, lebih maksimal gitu. Oke, mantap nih. Kita baru dapat tips soal belajar online teman-teman. Jadi silahkan follow gratis, belajar online itu gratis. Banyak yang gratis maksudnya kayak gitu ya. Yang bayar juga banyak. Yang bayar juga banyak. Baik itu follow orang-orang tips-tips bisnis di di Instagram, di Twitter dan lain sebagainya. Dan itu bisa bermanfaat. Bagaimana nanti waktunya ngegas nih kita nih, waktunya ngerem nih kayak gitu. Jadi pola pikir kita itu terbantu sama bacaan-bacaan ataupun saran-saran yang berseliweran di internet kayak gitu ya Kang ya. Nah terakhir nih Kang, kalau pengen pesen sayapku. Ya, jadi sayapku ini ada di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 109. Ini tempatnya di seberang Gonggo ya, di Jalan Niaga ya. Nah, ini jadi kalau kalian yang lagi lewat ke sini, yang lagi di sekitar Karawang, kayaknya udah 3 tahun ini kalian harus nyobain deh sayapku. Kalau yang belum nih ya, harus cobain dulu. Siapa tahu ketagihan kan nanti gitu. Dan di ulang tahun kita yang ketiga ini kemarin kita baru launching kemitraan gitu. Jadi sayapku mulai per 8 Desember kemarin secara resmi buat membuka untuk franchise gitu. Nanti untuk info lebih lanjutnya kalian bisa buka di www.sayapku.id. Nah di sana kita gamblangin tuh, kita ada paketan apa aja, terus nanti sistemnya seperti apa itu ada di sana semua. Pokoknya hubungin aja ke sono, ke nomor yang ada di website gitu. Oke mantap teman-teman, ini peluang bisnis banget nih. Jadi silahkan tadi kunjungi websitenya sayapku.id ya. Itu ada di situ ya. Nomor kontak dan sebagainya juga ada ya. Oh. Kenapa sayapku gitu? Oh, kenapa sayapku nih Kang? Apa ya? Kalau sayapku mungkin brandnya sudah terpercaya ya. Maksudnya sudah 3 tahun. Udah 3 tahun, alhamdulillah. Walaupun, saya mau mematahkan stigma. Mungkin brand daerah nggak bisa ke kota ya. Betul. Bener nggak sih? Betul. Kebanyakan dari kota gitu brand-brandnya. Nah makanya saya pengen berusaha banget gitu, pengen memaksimalkan ini brand daerah yang bisa ke kota. Dalam arti yang bisa Nusantara gitu. Apalagi kalau misalkan ke Sabang sampai Merauke itu mah udah impian banget lah gitu kan. Mungkin untuk awal-awal mungkin di Jawa Barat, Jakarta segala macem. Nah mungkin alasannya ya karena kita menyajikan yang berbeda gitu. Berbeda dalam arti bukan cuman sayap ayam biasa, bukan cuman fried chicken biasa, cuman kan di situ ada variasi rasanya gitu. Dan kayaknya kalau kalian nyobain pasti ketagihan gitu. Iya. Nanti kami akan cobain ya, di video selanjutnya kita akan review seperti apa sih rasa dari sayapku ini. Itu dia perbincangan kita dengan owner dari sayapku.id kayak gitu teman-teman. Jadi silahkan kalau teman-teman suka dengan video inspirasi ini, silahkan di like, di komen, dan di share. Mudah-mudahan bermanfaat ke yang lain juga. Itu kan tadi ada informasi franchise, mungkin bisa jadi sumber rezeki buat teman-teman juga. Nah, kayak gitu. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Bye-bye.